Halo sedulur Magoter, selamat siang. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat fermentasi untuk bahan pancingan indukan lalat BSF supaya mau bertelur di egis atau tempat yang kita sediakan. Bahan-bahan yang sudah saya buat ini, bahan utamanya adalah limbah sayur dari pasar, kemudian juga ada campuran kulit nanas, ada juga pisang. Kenapa kulit nanas, kenapa nggak buahnya? Karena saya masih doyan buahnya lur, jadi sayang lah buat magot, mending buat saya aja gitu maksudnya. Kalau yang dapat buah-buahan gratis, buah-buahan rusak dari bakul buah, silahkan langsung dicampur. Semakin bau hasil fermentasi nanti semakin baik untuk pancingan. Intinya itu saja. Dan karena sayur sawi adalah salah satu sayur yang bau banget waktu busuk, makanya saya fermentasi. Dan ini sudah terbukti selama satu siklus. Jadi ini saya ulang lagi, campuran sayur sawi dengan kulit nanas dan juga pisang, dan sedapatnya saya lah. Ada beberapa buah yang lain juga. Intinya pancingan lalat itu adalah semakin bau hasil fermentasinya, semakin berhasil pula untuk memancing indukan bertelur di tempat yang sudah kita sediakan. Intinya itu saja. Jadi nggak harus sayuran, nggak harus buah-buahan, nggak harus sayur tertentu, nggak harus buah tertentu. Semakin bau semakin suka induknya. Nah masalahnya kalau baunya bau busuk, indukan lalat suka, kitanya yang nggak suka. Jadi perlu dipertimbangkan bahan apa yang akan dipakai gitu. Jadi baunya bisa kita terima dan juga disukai sama indukan lalat. Dalam hal ini saya menggunakan limbah sayur sawi dan juga buah pisang dan sebagainya. Komposisi campurannya saya bikin ini sayurannya sekitar 15 kilo, kemudian saya campur dengan dedak sekitar 1 kilo lebih dikit lah. Dan untuk menambah bau bisa kita campurkan beberapa hal lainnya. Ini terasi lho. Jadi bahan tambahan saya itu terasi ya. Ini untuk menambah bau pada hasil fermentasi. Apakah harus? Tidak. Tetapi prinsip saya untuk pancingan magot maupun pakan magot harus segratis mungkin. Kalaupun keluar biaya itu seminimalis mungkin. Kenapa? Karena kita tujuannya beternak magot kan untuk mengirit biaya gitu. Jadi kalau kita keluar biaya banyak buat bikin pancingan atau bikin makanan ya sama aja bohong gitu lur. Oke. Dan kemudian setelah ini sayur plus bekatul, saya tambahkan juga setengah teko. Ini berapa liter ya? Sekitar 1 liter lah. Ini 1 liter air. Kemudian saya kasih EM4 2 tutup botol. Saya campurkan ke media. Fungsinya adalah sebagai mikroorganisme pengurai untuk fermentasi, bahan utamanya itu. Kalau bisa campuran EM4-nya jangan air biasa, tetapi air cucian beras. Kenapa? Karena cucian beras itu bagus buat perkembangan mikroba. Air cucian beras bisa, air gula bisa, air tetes tebu bisa, silahkan mana yang tersedia. Jangan bingung-bingung. Kalau adanya air leri ya air leri aja. Kalau ada banyak air tetes tebu ya monggo. Teknik mencampurnya jangan sampai terlalu basah maupun terlalu kering. Jadi kalau terlalu kering, terlalu basah itu kita peras begini. Kita kepal begini. Kita kepal begini itu banyak air. Nah ini ada air netes ini. Karena dia sayur ya. Jadi hati-hati aja, ini cara kepal begini. Kalau sampai deras maka terlalu basah, perlu ditambah misalnya bekatul gitu ya. Kemudian kalau dilepas dia harus begini seperti ini. Dia harus tetap menggumpal. Kalau dia mecah berarti dia terlalu kering. Ini karena dia sayur lebih mudah nyampurnya, nggak terlalu banyak perlu katul ya. Yang penting dia ngepal gini ngepal. Kalau dikepal kencang dia banyak airnya, netesnya kenceng, berarti ya terlalu basah, perlu tambahan katul lagi. Yang versi ember baiknya jangan sampai penuh-penuh ini isinya, 3/4 aja lah maksimal. Nah setelah semua bahan dimasukkan wadah tertutup dan divakum seperti ini, kita taruh di tempat yang teduh selama 5-7 hari sebelum digunakan sebagai media pancingan ya. 10 hari boleh, 14 hari boleh, minimal 5-7 hari paling tidak. Nanti setelah 2-3 hari akan mulai kelihatan hasilnya. Plastik mulai menggelembung karena gas, kemudian yang
media ember juga mulai keluar embun, kelihatan ada mengembun. Kalau kita pakai media sayuran ya baunya agak-agak gimana gitu, nggak harum. Tapi kalau kita pakai media bahannya itu buah-buahan, baunya harum. Nah, kalau yang pakai buah-buahan, pakailah buah-buahan yang baunya menyengat, misalnya buah nanas, buah nangka, buah mangga. Mangga yang pakel tuh bau kan enak sekali tuh, itu manjur sekali. Buah nangka, buah nanas, buah pakel. Kalau saya biasa pakainya kalau pas ada ya buah nangka itu. Kalau nggak ada nangka ya nanas. Itu manjur sekali lur. Dan buah-buah lain yang baunya sangat tajam wangi itu bisa digunakan. Setelah 7 hari kemudian plastik akan menggelembung dan keluar bau seperti tape. Tapi kalau bahannya sayuran ada sedikit bau-bau kecut, tape kecut gitu. Dan berembun, bergas itu tandanya berhasil. Kalau baunya busuk berarti fermentasi gagal. Tapi kalau untuk pakan maggot atau untuk media pancingan induk maggot bertelur nggak masalah, meskipun fermentasi gagal, baunya busuk nggak masalah buat maggotnya, tapi mungkin akan bermasalah untuk kita atau mungkin tetangga kita. Jadi perlu dipertimbangkan. Kalau masa nggak masalah buat tetangga, buat keluarga kita ya nggak apa-apa pakai fermentasi gagal, pasti tetap mau kok indukan maggotnya. Memasuki hari kedua, media sudah mulai terurai dan fermentasi sudah mulai berjalan. Sepertinya juga cukup berhasil, bisa dilihat dari kantong plastik yang mulai menggelembung karena munculnya gas dari proses fermentasi. H+7 media fermentasi sudah siap dipakai. Salah satunya sudah saya pakai untuk mancing telur di kandang lalat, dan ini adalah yang belum saya pakai, kencang sekali. Ini belum saya buka selama 2 hari ya, ini adalah besok udah masuk ke 3 hari ya. Sama ini juga lumayan kencang. Ini sudah tercampur sempurna. Sudah ada air lindinya yang bisa dipakai untuk POC. Sudah ada jamur-jamur putih. Baguslah, sudah jadi. Yang satu sudah saya pakai. Ini siap pakai juga. Mungkin besok sudah saya aplikasikan ke pancingan maggot BSF yang ada di luar. Nah, kemanjuran dari bahan ini sudah terbukti dengan ini. Nah, ini ada lalat BSF yang mampir karena tergoda oleh bau dari fermentasi untuk pancingan lalat BSF ini. Nah, dengan adanya satu lalat saja di tempat fermentasi ini sudah membuktikan bahwa ini ampuh untuk memancing BSF di alam liar maupun di kandang lalat. Ya, oke, sampai di sini dulu videonya. Dan selamat mencoba untuk rekan-rekan semua. Sekali lagi saya tegaskan bahwa inti dari pembuatan pancingan lalat BSF adalah semakin bau semakin baik. Apapun bahan yang digunakan ya, semakin bau semakin baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, bagikan video ini ke teman-teman yang lain, ke media sosial sedulur. Isi kolom komentar jika ada pertanyaan atau saran ya. Salam dari saya Rasdoni, sampai jumpa, bye bye.